warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul di acara apa ini? Sanlat. Apa itu sanlat? Pesantren yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di acara yang insya Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua dan barokah. Adapun ini materi kedua kalian ya, dan ibu akan membawakan sebuah materi yaitu mengenai akhlak. Akhlak itu banyak. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada hewan, ada akhlak kepada lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai akhlak kepada Allah. Coba, apa yang dimaksud dengan akhlak? Perilaku, apa lagi? Sikap, apa lagi? Perilaku lagi. Apa lagi? Tata krama, adab sopan santun. Nah, akhlak juga bisa disebut suatu sikap atau perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah? Coba apa? Next. Apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah? Yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala. Lalu apa hubungannya dengan kebiasaan? Contohnya, misalkan kita puasa nih, kita puasa sekarang, puasa, alhamdulillah. Itu menjadi beban tidak buat kita? Tidak, karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Contoh kayak sholat, misalkan. Sholat masih harus diingatkan sama orang tua atau sudah sadar sendiri? Sadar sendiri. Itulah sikap yang membuat kita jadi terbiasa. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi tadi sholat subuh. Coba sholat subuhnya masih harus diingatkan sama alarm nggak? Kalau di hari-hari biasa, kalau sholat subuhnya masih harus diingatkan oleh alarm atau masih harus diingatkan oleh orang tua, berarti itu belum menjadi kebiasaan. Tapi insya Allah kalau kita sudah niat dari hati, misalkan nih kita niat bahwa besok sholat subuh mau tepat waktu, insya Allah bakal tepat waktu. Jadi niatkan dulu dari hati, karena nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu apakah alasan yang membuat kita harus berakhlak kepada Allah? Coba yang pertama alasannya ada yang tahu? Jadi kenapa kamu harus sholat? Yang pertama adalah karena Allah itu yang menciptakan karena Allah yang menciptakan kita. Nah, itu ada dalam Quran surat aku baca ya. Dalam Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 7.
Coba di sini siapa yang mau membacakan Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 7? Tadi siapa yang 11 mm? 11 PH? Tadi mana 11 PH? Ini ke depan ya, bawa Al-Qurannya. Karena membaca Al-Quran pada waktu bulan Ramadan itu nanti pahalanya akan dilipat kan? Coba ke sini ke depan. Coba mana tadi 11 PH? Harus berani. Yang lainnya mendengarkan. Karena mendengarkan juga itu menjadi sebuah ibadah. Terima kasih. Ini dengan siapa? Terima kasih ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia, ada dalam Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Apa artinya? Maka hendaklah manusia memperlihatkan dari apakah ia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa kita harus berakhlak kepada Allah. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Ada ibu, saya mah tidak mau diciptakan menjadi manusia. Saya mah lebih baik diciptakan jadi malaikat misalkan, atau saya mah mau diciptakan jadi hewan. Pernah berpikiran seperti itu? Pernah berpikiran bahwa tidak mau menjadi manusia? Tidak, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan dibandingkan dengan makhluk. Ada ibu kalau diciptakan jadi manusia mah banyak resikonya. Misalkan, soalnya kalau tidak taat nanti masuk neraka. Sedangkan kalau malaikat surga karena tidak adanya tidak ada hawa nafsu. Kalau manusia itu diciptakan mempunyai hawa nafsu. Manusia itu paling sempurna karena kita mempunyai kehendak bebas. Jadi kalau kita mau masuk surga berarti kita harus menjalankan segala yang diperintah. Jadi tetap mau menjadi sebagai manusia. Jadi jangan ada lagi pemikiran-pemikiran yang ibu dah saya mah nggak mau jadi manusia, kalau disuruh pilih mendingan jadi malaikat atau menjadi hewan. Tapi apakah kita ketika diciptakan manusia Allah tidak bertanya kepada kita dulu? Ditanya dulu enggak? Ditanya dulu enggak? Ditanya. Ya.
Jadi sebelum kita diciptakan menjadi manusia, Allah itu bertanya kepada kita, sanggupkah engkau menjadi manusia? Dan ketika kita menjawab sanggup, berarti kita menjadi manusia. Allah menawarkan kepada bulan, kepada gunung, tetapi mereka semua menolak. Karena menjadi manusia itu banyak resiko. Tetapi kita itu di samping Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa bodoh kita memilih untuk menjadi manusia. Ya, bodoh. Tetapi di samping itu kita pintar. Karena apa? Karena kita memilih untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Lalu ibu dan saya mah tidak ingat. Saya mah tidak ingat, pernah ditanya sama Allah, ingat nggak? Sama ibu juga tidak ingat. Ya, semua manusia juga tidak ingat kalau pernah ditanyai sama Allah untuk menjadi manusia atau tidak. Kenapa? Coba, kenapa ingatan itu dihilangkan? Contoh, kalau kita sedang ujian, misalkan nih ujian US atau nasional. Ketika kita sedang ujian, boleh bawa buku enggak? Karena apa? Karena kita sedang uji. Nah, ketika kita hidup di dunia, itu adalah uji. Makanya Allah menghilangkan ingatan kita. Karena kita sedang menjalani uji. Ya. Kalau kita mau lulus ujiannya, apa? Belajar yang giat, jangan bolos. Kalau kita mau masuk surga berarti apa? Harus rajin ibadah, harus menjalankan segala perintah Allah. Lillahi. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik ya, harus dikarenakan Allah. Nih kalian nih niat ke sini, apa niatnya? Apa niatnya? Mencari ilmu karena Allah. Harus terakhirnya harus karena Allah. Salat juga kan terakhirnya lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan harus disertakan Allah. Maka setiap apa yang ingin kita lakukan ucapkan bismillah. Ini ada sebuah kisah. Ini kisah ada seorang syekh. Syekh itu membeli buah semangka untuk istrinya. Kemudian disantaplah semangka itu oleh sang istri. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semangka itu rasanya hambar, tidak enak. Kemudian sang istri marah-marah. Syekh itu hanya diam saja, tidak membalas kemarahan istrinya, diam, tenang. Nah, ketika amarah si istri sudah mereda, kemudian saya bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, kepada siapakah engkau marah?" Kepada penjual buah semangka itu atau kepada pembeli buah semangka itu? Siapa pembelinya? Syekh, itu suaminya. Atau kepada si penanam buah semangka itu? Atau yang terakhir kepada yang menciptakan buah semangka itu? Kemudian istri saya terdiam. Saya melanjutkan,
tidak ada pembeli yang ingin menjual sesuatu yang buruk. Karena kalau dia menjual sesuatu yang buruk, pasti tidak ada pembeli yang ingin kembali membeli dagangannya, betul? Ada kemarin oke di sana apa buahnya nggak enak, pasti nggak akan kembali ke sana lagi kan? Pasti semua pembeli ingin menjual sesuatu yang baik. Lalu apakah engkau marah kepada sang pembeli? Siapa pembelinya? Apakah pembeli ingin membeli sesuatu yang buruk? Tidak, apalagi pembeli pasti ingin membeli sesuatu yang baik. Lalu apakah kepada si penanam buah semangka itu? Apakah ada seorang petani, misalkan petani buah yang ingin hasilnya buruk? Pasti tidak. Pasti ingin hasilnya yang baik. Dirawat buahnya, tanamannya, dikasih pupuk dan segala macamnya supaya nanti hasilnya baik. Lalu yang terakhir, apakah engkau marah kepada sang pencipta yang menciptakan buah semangka itu? Kemudian sang istri menangis karena secara tidak langsung beliau marah kepada sang pencipta. Syekh melanjutkan, bertakwalah wahai istriku, terimalah ketetapan dari Allah, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Baik itu yang enak ataupun tidak enak, terimalah. Karena kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Pasti ada hikmah dan pelajaran yang kita pasti ada hikmahnya. Jadi bertakwalah. Ambil barokahnya. Apa barokahnya? Apa itu barokah? Apa barokah teh? Bertambahlah taat kita kepada Allah. Contoh misalkan kita sakit itu enak tidak? Tidak. Tetapi apabila ketika kita sakit, kita misalkan ketika kita sakit kita lebih banyak berzikir misalkan. Lebih banyak mengingat Allah, itu menjadi barokah kan? Ya, itu menjadi barokah. Barokahnya apa tah? Lebih taat kepada Allah. Tuh, sesuatu yang tidak enak juga bisa menjadi barokah. Jadi untuk menjalani kehidupan ini kita harus bertawakal. Sabar, tawakal, sabar, ikhlas. Nah itu teh adalah contoh dari akhlak kepada Allah. Terus apalagi contoh akhlak kepada Allah? Coba tujuan kita puasa teh apa? Yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Ada yang tahu ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan. Lalu apa hal-hal yang supaya membuat kita enteng ketika melakukan apa yang diperintahkan Allah? Yaitu harus dibiasakan. Nih, mumpung sekarang bulan Ramadan, jadi dibiasakan untuk misalkan tadarus, misalkan di hari-hari biasa 1 lembar. Nah, di bulan Ramadan ini 2 lembar. Nanti akan terbiasa di bulan berikutnya. Ya. Terus apa lagi? Sholat sunat. Duha tadi sholat sunat duha. Nah, ini akan menjadi kebiasaan nanti di bulan setelah Ramadan. Lalu dah ibu, aku mah tetap males meskipun setelah bulan puasa teh sok males. Jadi berubah lagi siklusnya. Jadi pas puasa mah sholat duha, tahajud, pas udah sholat pas udah beres Ramadan kembali lagi. Berarti apa? Berarti kita gagal. Berarti puasa kita tidak barokah, karena barokah itu bertambah taat kita kepada Allah. Lalu ada yang tetap malas di bulan Ramadan? Baca Quran ada tetap malas di bulan Ramadan teh ada? Ibu katanya di bulan Ramadan mah jin setan itu diikat, dibelenggu. Benar, jadi pada saat bulan Ramadan setan semuanya itu diikat, dibelenggu. Lalu kenapa kita tetap malas? Kenapa kita tetap malas? Karena setan itu tidak dibunuh, hanya diikat. Kalau kita menghampiri, misalkan nih ada singa di kebun binatang, diikat, pasti gak mungkin pasti diikat. Kalau kita menghampiri, digerau gak? Diterkam gak? Diterkam. Nah, makanya jadi jangan menghampiri perbuatan yang dilarang. Ini ada syair dari Muhammad Jalaluddin Rumi. Ini gak kelihatan ya?
Jadi ini ada sebuah syair dari Jalaluddin Rumi yang apabila kita perhatikan maknanya kita akan tersentuh. Coba ya perhatikan ya. Coba diulangi. Itu suaranya. Oh enggak apa-apa. Syair ini judulnya Kembali Kepada Tuhan. Ini suaranya nggak ada. Oh nggak apa-apa lah, nggak usah, nanti sama saya aja. Sok diulangi lagi aja. Syairnya begini, kembali kepada Tuhan. Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Matiin aja. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kosong dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang, dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Jadi meskipun kita mempunyai banyak dosa, sebanyak apapun dosa kita, tetap kita harus kembali kepada Allah. Apakah Allah akan memaafkan kita? Insya Allah. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa. Jadi salah satu contoh berakhlak kepada Allah yaitu berhusnuzon, yaitu berprasangka baik terhadap Allah. Jadi jangan rendah diri, ada ibu saya mah banyak dosa. Tapi dah kalau masuk neraka tuh dah nggak mampu. Takut masuk neraka? Takut. Tapi dah kalau masuk surga atuh. Kalau masuk surga? Kalau masuk surga ada siapa? Ada kita hanya manusia biasa yang mempunyai banyak dosa. Dan masuk surga tidak bisa, masuk neraka tidak mampu.
Tahu syair yang Abu Nawas? Yang ilah-ilah stulil tahu? Apa artinya itu? Apa inti dari syair Abu Nawas? Ya Allah, jika aku masuk neraka, aku tidak kalau aku masuk surga, ya aku banyak Jadi ampunilah segala dosa-dosa, karena Allah Maha Allah Maha Allah akan mengampuni segala dosa yang besar maupun yang kecil. Selama kita bertobat, selama kita mau ke jalan Allah. Coba tadi apa itu contoh-contoh akhlak kepada Allah? Salah satunya apa? Takwa. Apalagi? Berserah diri, berhusnudon kepada Allah. Tadi apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah? Apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu apa alasan kita untuk berakhlak kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Jadi kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada acara Sanlat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada barokah. Apa itu barokah? Bertambah taat kita kepada Allah. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.